mengapresiasi peradaban pada masa Syafawi dan India Mughal. Subbab-subbab yang akan kita bahas pada materi Daulah Syafawi ini. A. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1502 sampai 1587. B. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1587 sampai 1629. C. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1629 sampai 1632. D. Masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1732 sampai tahun 1736. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1502 sampai 1587. Daulah Syafawi berasal dari Tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Syafi al-Din di Ardabil, Azerbaijan. Didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar as-Syafawi atau Ismail I sebagai raja pertama. Kepemimpinan dilanjut oleh Tahmasyab I, Ismail II, dan Muhammad Qodabandeh. Awalnya merupakan gerakan keagamaan, lalu berkembang menjadi kekuatan politik. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1587 sampai 1629. Terjadi pada masa pemerintah Abbas bin Muhammad atau Abbas I. Wilayah kekuasaan membentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus, mengalami kemajuan dalam politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dibangunnya Bandar Abbas sebagai jalur perdagangan dunia. Berkembangnya peradaban dan kesenian Islam, terutama di kota Isfahan. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia 1629 sampai 1632. Kemunduran terjadi pada masa Syafi Mirzan atau Syafi I pada tahun 1629 sampai 1642. Cucu Abbas I yang dikenal sebagai Raja Kejam. Dilanjut oleh Muhammad Mirza Abbas II pada tahun 1642 sampai 1666 yang memerintah sejak usia 9 tahun. Raja berikutnya Sulaiman I tahun 1666 sampai 1694. Memerintah dengan kejam sehingga banyak terjadi pemberontakan. Pada masa Sultan Husain 1694 sampai 1722 terjadi serangan dari Afghanistan hingga ia turun tahta. Tahun 1722 sampai 1729 Daulah Syafawi dikuasai Daulah Hotak. Lalu Tahmas II pada tahun 1729 sampai 1732 berusaha merebut kembali kekuasaan, namun akhirnya gagal. Masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia 1732 sampai 1736. Pada masa kehancuran terjadi ketika di pemerintah abad 3 1732 sampai 1736. Raja ke-11 Daulah Syafawi. Dan ketika Nadir Khan dinobatkan menjadi Nadir Shah, setelah itu dia masuk ke dalam penjara bersama ayahnya. Ini menandai akhir Daulah Syafawi. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Syafawi di Persia. Hikmah atau pelajaran dari sejarah Daulah Syafawi. Kepemimpinan yang kuat dan adil mampu membawa kemajuan politik, ekonomi,
dan peradaban. Toleransi antar umat beragam menciptakan kehidupan yang damai dan persatuan masyarakat. Kemunduran terjadi akibat lemahnya kepemimpinan, konflik internal, dan kurangnya persatuan. Sejarah Daulah Syafawi mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, dan semangat mempertahankan identitas Islam. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. Subbab-subbab yang akan kita bahas pada materi Daulah Mughal di India kali ini. Yang pertama, masa awal berdiri Daulah Mughal pada tahun 1526 sampai tahun 1556 Masehi. B. Masa kemajuan Daulah Mughal di India pada tahun 1556 sampai tahun 1712. C. Masa kemerosotan Daulah Mughal di India. D. Masa kehancuran Daulah Mughal di India. Dan yang terakhir adalah keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal. Masa awal berdiri Daulah Mughal pada tahun 1526 sampai 1556 Masehi. Daulah Mughal berdiri di India tahun 1526 Masehi. Didirikan oleh Jahiruddin Muhammad Babur keturunan Timur Leng. Babur sebagai pendiri dan raja pertama memperluas wilayah hingga Kabul, Afghanistan, dan India pada awal abad ke-16. Pada masa pemerintahannya 1526 hingga 1530, Babur menata pemerintahan serta mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam. Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi, putra Babur dan Raja Mughal kedua, menata ulang sistem pemerintahan dan membagi departemen maupun pernah dan melarikan diri ke Persia. Tahun 1555 Masehi berhasil merebut kembali Delhi. Wafat tahun 1556 Masehi digantikan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar. Masa kemajuan Daulah Mughal di India 1556 hingga 1712. Masa kejayaan Daulah Mughal berlangsung tahun 1556 hingga 1712 Masehi, mengalami kemajuan di bidang politik, militer, pendidikan, seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Dipimpin oleh raja-raja besar seperti Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Masa pemerosotan Daulah Mughal di India terjadi setelah wafatnya Aurangzeb Alamgir pada tahun 1707 Masehi. Raja-raja berikutnya lemah dan sering terjadi pemerebutan kekuasaan. Banyak wilayah memisahkan diri dari Mughal. Kekuasaan militer dan ekonomi melemah. Campur tangan Inggris semakin kuat. Masa kehancuran Daulah Mughal di India. Masa kehancuran terjadi pada tahun 1837 sampai 1857 Masehi. Raja-raja terakhir Daulah Mughal adalah Mirza Abu Ja'far Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Ja'far atau Bahadur Shah II. Pada masa ini, kekuasaan Mughal sudah sangat lemah dan tidak berdaulat penuh. Tahun 1857 Masehi, Bahadur Shah II diasingkan ke Burma oleh Inggris. Sejak itu,
Daulah Mughal resmi berakhir dan India berada di bawah kekuasaan Inggris. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal. Semangat juang dan kegigihan, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, disiplin dan bertanggung jawab, baik dalam belajar, beribadah, maupun kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, bersikap toleran tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Selalu berusaha dan berdoa serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat.